For greedy, huh? Don't worry. You're safe here with us. It was a griever. Kisah diawali dengan lift yang bergerak naik di mana di dalamnya terdapat seorang pria yang belum bisa paman sebutkan namanya untuk alasan tertentu. Entah apa yang sedang terjadi pada pria ini, tapi yang pasti setelah liftnya sampai atas, pria ini sudah disambut oleh halayak ramai. Kemudian seorang pria bernama Gally berkata, Day one, Greeny. Rise and shine. "Yap, anak baru." Si anak muda yang dipanggil anak baru itu di sini nampak terlihat aneh, entah karena ia sedang dikelilingi oleh para batangan mulu atau bagaimana, sehingga ia pun memutuskan untuk berlari dan si anak muda baru menyadari ada yang tak beres di tempat ini, yang dimana tempat ini dikelilingi oleh tembok besar nan tinggi, dan inilah filmnya. Hey there, Green Bean. Di sini si anak muda berkenalan dengan seorang pria yang merupakan pemimpin di tempat ini. Beliau bernama Albi. Albi lalu bertanya kepada si anak muda dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa nama si anak muda, dan yang kedua tentang masa lalunya. Tapi I can't remember anything. dan ya, si anak muda tak ingat dengan namanya sendiri, apalagi dengan masa lalunya. Dan yang lebih membagongkan lagi, si Albi malahan menganggap hal itu normal. Loh, kok bisa? Oke, akan paman coba jelaskan. Tempat ini bukanlah seperti apa yang kita kira, karena siapapun yang sudah memasuki tempat ini, maka mereka akan sangat sulit untuk keluar dari tempat ini. Bahkan sebagian penduduk di sini sudah tinggal selama bertahun-tahun dan satu pun belum ada yang berhasil menemukan jalan keluar. Setiap sebulan sekali juga tempat ini selalu kedatangan satu orang baru, dan sekarang adalah waktunya bagi si anak muda itu lupa akan nama sendiri dan cerita di masa lalu adalah hal yang normal di sini, karena setelah 1 atau 2 hari anak baru tinggal di sini, maka doi akan mengingat namanya kembali, tapi tidak dengan ingatan di masa lalunya. Kepo dengan apa yang ada di balik tembok itu, to the point aja intinya menurut si Albi, jangan sampai ada yang ke situ karena yang ke situ hanyalah orang tertentu aja, seperti mereka ini yang baru keluar. Cak si bocil berbadan gemuk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tertentu itu adalah pelari yang paham akan labirin. Cak berusaha melarang si anak baru, tapi karena si anak baru tak bisa dibilangin mau tak mau, beliau pun harus dibabat oleh orang yang lebih dewasa. Akibat dari kejadian itu, mereka pun menghampirinya dan beberapa dari mereka mencoba menjelaskan di mana Gally terpaksa melakukan itu, karena jika sampai si anak baru masuk, maka jelas sesuatu yang tak diinginkan akan menimpanya. Dan tiba-tiba yap, pintu itu menutup dengan sendirinya tiap sore hari dan akan terbuka kembali pada pagi hari. Seperti biasa sebelum berduka maka ada kebahagiaan, begitupun sebaliknya. Ini adalah waktu untuk senang-senang bagi mereka, di mana mereka mengisi waktu ini dengan berpesta pora. Tentu ada juga amernya sebagai penghilang stres. Newt, si anak remaja yang telah lama di sini, mengatakan kepada si anak baru bahwa para pelari itu telah menghabiskan 3 tahun lamanya untuk mencari jalan keluar melalui labirin. Tapi betapa membagongkannya, dalam rentang waktu itu mereka belum bisa menemukan jalan keluarnya. Kemudian terdengarlah suara yang cukup creepy atau menyeramkan. Yeah? It's the maze changing. Dan alasan itulah membuat mereka tetap berada di tempat ini. Tapi apakah perjuangan selama 3 tahun meski belum keluar dari tempat ini sesuatu yang sia-sia? Oh, tentu tidak. Denge ya barudak, gagal bukan berarti tak ada hasil. Justru gagal adalah untuk berhasil. Di saat yang lainnya tak ingin ada yang menjadi pelari karena takut dengan konsekuensinya. Tapi si anak baru malahan menanyakan bagaimana caranya untuk menjadi pelar. Anjing motor. Di saat yang lainnya tak ingin ada yang menjadi pelari karena takut dengan konsekuensinya. Tapi si anak baru malahan menanyakan bagaimana caranya untuk menjadi pelari. Ada syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah memenangkan gelut persahabatan dengan si Gally. Wanna see what you're made of? Greeny. What do you want to be called? Shank?
Tak terima telah dijatuhkan sekaligus dipanggil anak muda lembek karena kebanyakan ngocok. Lalu si anak baru itu membuktikannya dengan cara menjatuhkan si Gelly. Sama halnya dengan si lembek tadi, Gelly pun tak terima telah dijatuhkan sehingga ia pun harus membabatnya. Dan ya, tiba-tiba beliau teringat akan namanya sendiri, yakni Thomas. Thomas! I remember my name! Good job. Thomas? Welcome home, Thomas. Tiba-tiba, Don't worry. You're safe here with us. What the hell was it? It was a griever. konon katanya suara tadi berasal dari balik tembok dan makhluk misterius itu mereka juluki sebagai Griever. Pada saat sedang HS, Thomas memimpikan sesuatu di mana beliau sedang berada di lab serta ada seseorang juga yang mengatakan begini dalam mimpinya. Keesokan paginya Thomas diajak untuk mengenal tempat ini lebih dalam oleh si Albi. Setelah itu barulah beliau membantu di perkebunan sembari bertanya-tanya mengenai keanehan yang ada di tempat ini. Juga tak lupa untuk memberikan saran keluarnya. Si Newt kemudian menjawab bahwa semua ide yang diberikan oleh Thomas sudah dicicipi semua bahkan sebelum Thomas datang. Tapi semua itu tak memberikan hasil. Di hutan ketika Thomas ingin mengambil pupuk, beliau dikagetkan dengan hadirnya si Ben dengan muka yang nampak terlihat kesal. Ben yang bukan benten ini langsung saja membabat si Thomas. Lalu Ben mengatakan bahwa ini adalah salah si Thomas. Thomas di sini hampir aja pindah alam, tapi Thomas menjelaskan fakta yang ada, di mana Ben lah yang menyerangnya lebih dulu, dan ketika dibuka bajunya betapa membagongkannya ternyata Ben disengat sesuatu. He's been stung. Put him in a pit. So what happened to him? That's what happens when someone gets stung. Menurut Albi, jika seseorang tersengat entah tersengat oleh apaan karena tidak dijelaskan sejauh ini. Tapi yang pasti kata si Albi nih ya, kata si Albi, maka korbannya akan berbicara tak masuk akal seperti orang mabok. Tapi apakah benar tak masuk akal atau itu adalah kode? Lanjut, masih di hari yang sama tepatnya pada sore hari menjelang pintunya tertutup. Dan setelah tersengat tadi, Ben wajib dieksekusi karena bila tidak maka jelas itu akan membahayakan orang-orang yang ada di Glade atau tempat ini. Oh no, please don't. Oh! I can get better, please. Please don't. Belongs to the maze now. Yap, si Ben akan dieksekusi langsung di malam nanti oleh si Griever. Intinya siapapun yang berhadapan dengan Griever, maka dipastikan pemenangnya adalah Griever. Bahkan untuk bertahan semalaman aja itu nggak mungkin, ujar si bocil kematian. Thomas lagi-lagi kembali mimpi yang sama yang belum bisa dibuktikan apakah ini hanya mimpi biasa atau mengandung arti penting. Beliau terbangun di pagi hari dan melihat pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan terlihat ada dua orang yang memasuki labirin, yakni si Minho serta si Albi. Melihat hal demikian kecewa dong si Thomas. Dan beliau langsung menceritakan kekecewaannya itu kepada teman-temannya, di mana menurut aturan yang ada, yang boleh masuk ke situ hanyalah pelari aja. Tapi kenapa si Albi sekarang boleh masuk? Meskipun hal demikian melanggar aturan yang ada, tapi hal itu tak bermasalah jika yang melakukannya adalah ketua di tempat ini, yakni si Albi, ujar Ned kepada si Thomas yang dianggapnya cupu. Sementara Thomas sebagai anak baru hanya bisa iya aja, dan kalau ngomong pun udah pasti beliau akan tetap salah. Singkat cerita, hujan pun tiba. They should be back by now. And what happens if they don't? They're gonna make it. Selepas hujan, mereka secara beramai-ramai menunggu di depan pintu untuk melihat apakah si Albi dan si Minho berhasil membawa kembali si Ben atau malah hal buruk menimpa keduanya. Sial, sudah masuk di sore hari ini dan pintunya OTW tertutup. Di saat-saat membagongkan seperti ini, hadirlah sosok keduanya, tapi sayang si Albi terinfeksi. Di samping itu rekan lainnya hanya bisa teriak-teriak aja tanpa ada usaha sedikit pun untuk membantu. You just killed yourself. Masuk ke tempat ini kata Minho sama aja dengan bunuh diri, karena ketika tiba waktu malam maka si Griever akan nongol dan konon katanya belum ada yang berhasil lolos darinya. Hari ini Thomas akan membuktikan kepada warga di Glade-nya bahwa dirinya bukanlah seperti yang mereka kira. Tapi pertama-tama keduanya harus mengamankan si Albi dulu. What are you doing?
Asem di tengah usahanya itu bulu anu mereka dibuat merinding bahkan hanya dengan mendengar suara si Gripper aja. Dan itu belum wujudnya loh. Lantaran takut, Minho pun memutuskan untuk meninggalkan keduanya sementara si Thomas tetap pada prinsipnya, yakni membantu si Albi. Beliau untuk yang pertama kalinya bisa melihat langsung sosok si Gripper dari dekat, tapi itu baru kakinya doang. Dirasa aman, ia kemudian mengikat tali itu untuk mengamankan sosok si Albi dan berhasil. Dan tiba-tiba di saat-saat membagongkan seperti ini si Thomas malahan menemui jalan buntu, tapi daripada ia mati dengan hanya berdiam diri alias pasrah, lebih baik ia berjuang lebih dulu dengan cara melompat. Si Gripper terikat dan ini jelas memberikan Thomas sedikit waktu tambahan untuk berlari sejauh mungkin, serta lebih beruntungnya lagi ia dapat bertemu dengan si Minho. Minho mengatakan bahwa labirin ini akan berubah dan pintu di bagian ini sebentar lagi akan tertutup, jadi wajib bagi mereka untuk ke tempat itu. Perhatikan baik-baik kecerdasan Mamang Thomas di sini, di mana beliau akan memberikan tutor kepada kita sekaligus Minho cara mengalahkan Gripper yang baik dan benar. Singkat waktu pagi pun tiba dan pintu kembali terbuka dan alangkah terkejutnya mereka dapat melihat si trio Wik-Wik ini berhasil selamat. You saw Griever? He killed it. Minho mengatakan bahwa Thomas bukan hanya melihat si Gripper, tapi Thomas adalah satu-satunya yang berhasil mengalahkan si Gripper. Ini jelas membuktikan bahwa Thomas memiliki kualitas yang enggak kaleng-kaleng. Mereka kemudian menggelar rapat yang dipimpin oleh si Gelly, namun bedanya rapat ini dilakukan tidak secara tertutup dan disahkannya juga enggak tertutup seperti yang dilakukan para DPR di Konoha yang sekarang. Sekarang juga artinya sudah berubah, bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat tapi Dewan Pemeras Rakyat. Oke, sekarang mari kita fokus kepada filmnya. Lantaran si Thomas melanggar yang namanya aturan, meski sekalipun beliau dapat membabat si Gripper, tapi hal itu menurut si Gelly tidak berlaku dalam prinsipnya. Aturan adalah aturan, dan kini beliaulah pemimpinnya, jadi Thomas wajib untuk dihukum, ujar si Gelly. Bila mana sebelumnya tak ada yang membela si Thomas, tapi kini Thomas is number one. Minho mengatakan Thomas bukan hanya membunuh si Gripper, tapi solidaritasnya juga tergolong sangat tinggi, karena terbukti tadi malam bahwa Thomas tidak meninggalkan si Albi dalam kondisi susahnya. Bahkan Minho yang merupakan ketua pelari menyarankan untuk melakukan pengangkatan terhadap si Thomas agar menjadi pelari. Thomas yang sebelumnya terlihat cupu, tapi tahu-tahu beliau adalah suhu. Salut. Di tengah diskusi itu tiba-tiba Boss, he's coming back up. dan ya, mereka kedatangan orang baru lagi, namun sekarang bukan dari kalangan berbatang, melainkan apa ya? Dahlah, seorang gadis aja lebih simpel. Di tangan gadis itu terdapat surat yang tertulis bahwa gadis ini adalah yang terakhir dan selamanya. Ini artinya tak akan ada yang datang lagi setelah si gadis ini. Si gadis kemudian terbangun lalu berkata, si gadis lalu pingsan kembali. Newt langsung saja menanyakan apakah si Thomas kenal dengan si gadis itu. Would you recognize her? No. We'll just wait until she wakes up and see what she knows. Okay. Dari kejadian-kejadian yang terjadi di sini timbullah rasa curiga di dalam benak si Thomas, dan untuk menjawab keluh kesah itu hal yang pertama kali Thomas lakukan adalah dengan pergi ke labirin, tentu didampingi dengan rekan-rekannya. Let's go. Yeah, there's something in there. Di sini mereka melakukan pembedahan terhadap Gripper, kemudian mereka pun menemukan sesuatu yang tertanam di dalam dagingnya. Di Glade mereka lantas berdiskusi mengenai benda itu. Benda itu terdapat angka 7-nya dan juga terdapat huruf-huruf yang sama di persediaan mereka. Persediaan yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada supply yang dikirimkan secara berkala ke Glade atau tempat ini ya lur. Yang mana setiap bulannya Lip akan muncul dari bawah tanah, membawa makanan, peralatan, dan kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh para Glader untuk bertahan hidup. Intinya semua huruf serta angka yang ada di benda ini adalah petunjuk yang bila mana dipecahkan akan mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan para penghuni di Glade ini. Minho lalu mengajak si Thomas ke suatu tempat. Hey, where are we going? It's the maze.
Yap, ini adalah labirin dan Minho telah memetakan labirin itu selama 3 tahun lamanya, berlari di setiap bagiannya, setiap siklus, pola, tapi sejauh ini beliau hanya menemukan jalan buntu, alias tak ada jalan keluar. Jangan menyerah begitu aja, karena benda yang ditemukan di dalam Gripper tadi mungkin adalah kuncinya. Minho menceritakan bahwa ia menemukan angka-angka di dinding bagian 1 sampai 8 dan angka itu akan terus berulang setiap harinya, tepatnya ketika malam hari dengan pola yang selalu sama. Dari angka 1 sampai 8 hanya bagian 7 yang menjadi pembeda menurut si Minho. Selain tempatnya yang unik, pintu bagian 7 juga tepat setelah si Thomas membebat Gripper. Pintu itu terbuka padahal belum waktunya. Masih di hari yang sama, penduduk Glade di sini dilempari batu oleh si gadis yang tadi pingsan. Sebagai lelaki yang paham bagaimana cara mendapatkan hati betina, Thomas lantas mencoba untuk menjinakkan si gadis itu dengan mengatakan, It's Thomas. Okay, I'm gonna come up, okay? Mendengar nama Thomas, ketika si betina langsung berhenti melempar, gadis yang bernamakan Teresa ini mengalami hal yang sama seperti Thomas dan kawan-kawan. Teresa berkata bahwa rekannya si Thomas tadi bilang bahwa dirinya terus-menerus menyebut nama si Thomas dalam tidurnya, dan itulah alasan mengapa Teresa langsung berhenti ketika mendengar nama si Thomas. Teresa kemudian bercerita bahwa dirinya selalu memimpikan sedang berada di lab dengan suara wanita mengatakan Wick itu baik, dan itu terus berulang-ulang serta mimpi itu terjadi juga kepada si Thomas. Yang jadi pembeda dari kedua mimpi itu adalah si Thomas kedatangan sosok si Teresa dalam mimpinya yang mengatakan seperti ini. Thomas, Wicked is good. Wicked is good. You told me that everything was gonna change. Why are we different? What if we were sent here for a reason? Sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa Teresa dan Thomas adalah dua orang yang berbeda. Berbeda di sini artinya penting ya lur. Terakhir, Teresa memberikan sesuatu yang ada di kantongnya dan ada tulisan WCKD-nya. Albie. Dirasa sesuatu itu dapat memulihkan kondisi si Albie. Tanpa berpikir panjang, Thomas pun langsung memberikannya. Tapi Shouldn't be here. Well, that worked. Thomas sebelumnya telah melanggar hukum dan kini ia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya itu dengan diletakkan di dalam sebuah kurungan tanpa makanan. Setelah kepergiannya si Gelly, kemudian datang si Chuck dengan membawakan roti sebagai bentuk dari kepeduliannya terhadap si Thomas. Thanks, Chuck. Keesokan harinya Minho mendatangi si Thomas di kurungannya dan ini adalah hari pertama ia dinobatkan sebagai pelari. Let's go. Minho menemukan keanehan di mana seharusnya pintu nomor 7 baru terbuka minggu depan, tapi mengapa sekarang pintunya malahan terbuka? It's bad, isn't it? Mereka di sini menemukan singlet milik si Ben yang diduga Gripper menarik si Ben ke tempat ini. Kemudian terdengar sesuatu dari benda misterius itu. I think it's showing us the way. Thomas berasumsi kemungkinan benda atau tabung itu menunjukkan jalan. Dengan mengikuti suara dari benda itu, mereka pun berhasil menemukan tempat yang mana tempat ini belum pernah diinjak oleh si Minho. Anjing terkuat aing euy. Minho, you ever see this place before? No. Sampai di titik ini pintu terbuka dengan sendirinya seakan-akan mendeteksi bahwa benda itu adalah kuncinya. Tiba-tiba saja keduanya mendengar suara Gripper. Dengan segera keduanya pun langsung meninggalkan TKP yang otomatis pintu itu tertutup dengan sendirinya. Masalah belum kelar karena mereka harus keluar dari tempat ini sebelum tempat ini tertutup dengan sempurna. Itulah beratnya menjadi seorang pelari, karena sudah pasti wajib siap bila mana sewaktu-waktu harus setor nyawa. Di luar keduanya sudah ditunggu oleh para mereka yang kepo akan apa yang barusan terjadi. Keduanya lantas menceritakan penemuan jalan barunya yang udah pasti itu adalah jalan keluar. Tapi untuk memasuki itu kemungkinan cukup sulit, apalagi jika beramai-ramai. Alasan utamanya ya karena Gripper tentunya. Gelly lalu mengatakan bahwa itu hanyalah asumsi Thomas aja. Oleh karenanya Thomas terlanjur kesal, ia pun langsung melawannya dengan skill 1 dulu. Gally, I mean, what have you done?
Huh? Aside from hide behind these walls all the Tak terima dengan perkataannya Thomas, kemudian Gally mengatakan bahwa beliau telah berada di sini selama 3 tahun. Sementara Thomas baru 3 hari. Terakhir barulah Thomas mengultinya. Yeah, you've been here 3 years and you're still here, Gally. Kelas Mang Thomas. Adu bacot ini dimenangkan oleh Thomas meskipun kita tahu bahwa Gally sudah berada di sini selama 3 tahun. Sementara Thomas baru 3 hari. Tapi yang memberi kemajuan sejauh ini adalah si Thomas. Sementara partisipasi Gally hanya terpaku pada itu aja alias monoton. Sesaat setelah itu datang Teresa dengan membawa info bagus bahwa Albi sudah pulih. Mereka dengan segera menghampiri Albi dan Thomas langsung memberikan informasi berupa penemuan jalan baru kepada si Albi. Pasca sembuh dari sakitnya karena tubuhnya telah disuntikkan oleh sesuatu yang ada di kantong Teresa tadi. Akibatnya, ingatan Albi pun mulai pulih di mana Albi mengatakan bahwa Thomas adalah kesukaan mereka. Jadi mereka jelas tak akan membiarkan Thomas pergi. Asumsi sementara mengenai kata mereka di sini kemungkinan adalah organisasi atau perusahaan WCKD ya lur. Kasih paham Google, kepanjangan WCKD apaan? World Catastrophe Kill Zone Department. Oke, thank you Google. Pada saat sedang menanyakan mengapa Thomas kesini dan tiba-tiba Hey, what's going on? The doors, they aren't closing. dan ya, pintunya tak mau tertutup. Ini artinya malam ini mereka akan kedatangan tamu yang enggak spesial dan bisa dipastikan tempat ini akan diacak-acak. Tentunya bukan cuma tempatnya aja tapi orang-orangnya juga. Sebelum datangnya Gripper yang punya otak cerdas di sini memberikan instruksi yang tentu tujuannya untuk kebaikan warga di sini. Tapi alangkah membagongkannya semua itu buyar ketika hadirnya si Gripper. Bukan hanya satu tapi banyak. Mengumpat merupakan solusi sementara, tapi Gripper enggak buta seperti monster yang ada di A Quiet Place. Boleh tuh kayaknya nanti kita bahas. Oke lanjut. Dan tiba-tiba Thomas CS kemudian menghampiri si Albi. Sementara itu, situasi di tempat ini benar-benar sangat chaos karena para warganya tak henti-hentinya dibabat oleh si Gripper. Dan Thomas CS kemungkinan hanya tinggal menunggu waktu aja. Baru aja diomongin mereka kini dibegal oleh si Gripper. Tak kehabisan akal, Teresa lalu melempar bom molotov yang membuat si Gripper kalang kabut kepanasan. Hal itu memberikan sedikit waktu tambahan untuk mereka berlari dan mereka memutuskan untuk mengumpat di balai dewan. Di saat yang sama Gally CS memutuskan untuk mengumpat di lift. Kita kembalikan ke Thomas CS. Di balai dewan tempat persembunyiannya mereka berhasil ditemukan oleh Gripper dan satu orang harus jadi korbannya. Tak cukup dengan satu orang, Gripper lantas berusaha mengambil Chuck yang dagingnya lebih banyak, tapi beruntung Chuck di sini berhasil diselamatkan. Pasca membabat si Gripper tadi, lalu datanglah Gripper lainnya untuk membabat si Albi. Sebelum mokat, Albi memberi wasiat kepada Thomas, yakni untuk membawa rekan lainnya keluar dari tempat bajingan ini dan setelah dirasa Gripper sudah kenyang, keluarlah mereka dari persembunyian. Gally kemudian mendatangi Thomas dan melakukan hal yang tak terduga. Gally. Singkat cerita, Gally melakukan hal demikian karena menyimpulkan melalui perkataan almarhum Albi tadi, di mana menurut Gally Thomas dikirim ke tempat ini untuk merusak semuanya. Yang jadi pertanyaannya, apakah perkataan Gally itu benar? Dan untuk menjawabnya, Thomas pun melakukan hal yang serupa yang telah diterapkan ke almarhum Albi dengan tujuan untuk mengembalikan ingatannya. Who put us? Paman akan coba ceritakan sedikit potongan dari ingatan si Thomas ini. Dengarkan baik-baik ya lur. Thomas kilas terlihat sedang dioperasi yang belum diketahui tujuannya untuk apa. Tapi ada dua pandangan yang berbeda yang terjadi di sini. Di mana ada seorang dokter yang selalu mengatakan bahwa Wicked itu baik. Dan perkataan itu memang sudah kita ketahui sebelumnya. Tapi yang menjadi pembeda Teresa di sini menentang bahwa Wicked itu tak baik. Selain itu ada juga sosok si Gally yang ngamuk di dalam air yang mengatakan bahwa ini adalah ulahnya si Thomas. Dan perkataan itu bukan hanya terucap dari si Gally aja, melainkan si Ben dan si almarhum Albi. Dan itu terjadi ketika keduanya sedang terinfeksi. Thomas kemudian berkata kepada Teresa bahwa beliau tak bisa terus-terusan melihat mereka mati. Dari perkataan Thomas itu kita ambil kesimpulan bahwa mungkin sebelumnya beliau berada di jalan yang salah tapi kemudian tobat menjadi orang baik. Thomas lalu terbangun di dalam sebuah kurungan bersama si Teresa. Thomas CS mengatakan bahwa Gally lah sekarang yang memegang kendali dan Gally berhasil meyakinkan yang lainnya bahwa Thomas bersalah atas apa yang terjadi belakangan ini. Tak hanya itu,
Thomas serta Teresa juga nantinya akan diusir dari tempat ini. Thomas kemudian menceritakan mimpinya barusan mengenai masa lalunya, di mana beliau mengatakan tempat ini adalah tes dan eksperimen yang dilakukan oleh organisasi WCKD. Yang lebih membuat paman salut adalah ketika si Thomas mengaku dan itu mendapatkan apresiasi dari ketiga CS kentalnya, di mana mereka mengatakan bahwa masa lalu biarlah berlalu, tutup cerita buka lembaran baru. Kelas. Ned meminta kepada Thomas agar kita semua melanjutkan misinya untuk keluar dari sini, dan itu sesuai dengan wasiat almarhum Mamang Albi. Pick your ass up and finish what you started. Okay. Thomas serta Teresa lalu dibawa oleh kacungnya si Geli ke depan pintu labirin. Sebenarnya banyak yang tak setuju dengan tindakan si Geli ini, tapi karena si Geli orangnya keras kepala serta selengean juga, jadi tak ada yang berani melawan kepemimpinannya. Bahkan si anjing Geli ini tidak mengusir keduanya, melainkan ia berubah pikiran untuk lebih baik membabat si Thomas serta Teresa sampai mokat. Belum sempat membabatnya, hadirlah gerakan PMS atau singkatnya Gerakan Perlawanan Masyarakat Sipil. Anyone else who wants to come, now's your last chance. Thomas di sini memberikan penawaran bagi rekan lainnya yang ingin keluar dari tempat ini, maka bisa ikut dengan gerakan PMS. Karena menurut Mamang Thomas mungkin Anda tidak tahu pasti hasil dari tindakan Anda, tapi jika Anda tidak bertindak sama sekali, dipastikan tidak pernah akan ada hasil. Ingat, lebih baik mati karena sesuatu daripada hidup tanpa tujuan. Mendengar quote itu, banyak dari mereka yang sadar yang kemudian berpaling dari si Geli dan berpindah pihak kepada Mamang Thomas. Kelas Mamang Thomas. Just come with us. Good luck against the Grievers. Sementara si anjing Geli ini tetap pada pendiriannya, yakni tinggal di tempat ini. Cabutlah mereka ke labirin dengan tujuan ke jalan terakhir yang ditemui oleh Mamang Thomas. Lantaran di depan sana ada si Grieper, Chuck pun ditugaskan untuk memegang benda itu. Benda berupa kunci menuju jalan keluar. Dengan mendengarkan instruksi dari Mang Thomas, kemudian mereka pun berhadapan dengan si Grieper. Let's go! Si Toun berhasil dibabat oleh si Grieper. Tak hanya itu, kuncinya juga di sini terlempar, namun masih beruntung karena kuncinya berhasil diambil kembali. Satu Grieper memang berhasil mereka singkirkan, tapi betapa anjingnya, gugur satu malahan tumbuh 1000, seakan ada lagi dan lagi. Di samping itu pintunya berhasil terbuka setelah mendeteksi benda yang dipegang oleh si Chuck. Sementara itu yang lainnya di sini berusaha untuk sebisa mungkin bertahan dalam waktu yang lama. Dan terakhir, untuk lolos dari sini mereka harus melewatkan pintu yang terakhir. Namun kali ini pintu itu membutuhkan kode yang terdiri dari 8 angka. Sembari berusaha bertahan melawan Grieper, Minho memberikan kodenya berupa pola yang telah ia pelajari dan si Tukimin berhasil menyelamatkan si Minho, namun kampretnya beliau harus bertukar nyawa dengan si Minho. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil memecahkan kode tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berhasil keluar dari labirin dan kini mereka ada di sisi lain labirin milik organisasi WCKD. Mereka memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya hanya berisikan mayat-mayat, yang mana ini mungkin membuktikan bahwa di sini pernah terjadi kekeosan. So they were watching us. Tak hanya itu, ditemukan juga yang namanya kamera pengawas untuk mengawasi labirin, dan ini semakin memperkuat bukti bahwa WCKD lah pelaku dari semua ini. Entah tujuannya untuk kebaikan bagi halayak ramai atau hanya sekadar eksploitasi aja. Kemudian ditampilkan juga sebuah video dari Dr. Eva Page yang mengaku bahwa beliau adalah direktur operasi WCKD. Beliau mengucapkan selamat kepada kandidat yang berhasil melewati ujian atau tes labirin. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Beliau sebenarnya ingin mengucapkan selamat langsung di hadapan para kandidat, tapi sayang keadaan tidak mendukung untuk itu. Beliau tak lupa memberikan informasi bahwa dunia saat ini benar-benar kacau, mulai dari kebakaran besar di seluruh dunia serta hadir yang namanya virus peler, sebuah virus mematikan yang menyerang jaringan otak, dan beginilah penampakannya. Untuk melahirkan generasi baru yang tahan terhadap virus peler tentunya tak mudah, karena menurut Dr. Eva, para anak-anak muda harus menjalankan serangkaian tes di dalam lingkungan keras, dan nanti Dr. Eva akan mencari perbedaannya dan apa yang berbeda dari setiap kandidat. Sayangnya menurut beliau, ujian labirin bukan menjadi ujian yang terakhir, melainkan baru saja dimulai. Kemudian Dr. Eva pun melakukan bundir guna mendapatkan rasa respect dari para kandidat dan berkata, Wicked is good.
it over? Let's get out of here. Pada saat ingin pergi kemudian hadirlah si Gally, di mana Gally sudah tersengat dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika seseorang tersengat maka infeksinya akan menyebar dan semakin parah. Mamang Thomas yang baik hati dan tak sombong ini sudah menawarkan akan mengobati si Gally, tapi Gally lebih memilih untuk membebat si Thomas. Tapi dan ya, si Bom Bom tertembak dan kini ia sedang berada di ambang kematian. Si Bom Bom memberi wasiat kepada si Thomas untuk memberikan barang yang dipegangnya itu kepada orang tuanya jika bertemu. Dan kemudian si Bom Bom harus menemui ajalnya. Chuck, hey. Tak lama setelah itu hadirlah pasukan yang mengenai topeng dan Thomas CS diminta untuk ikut dengan mereka. Sementara Mamang Thomas sendiri sangat-sangat terpukul kehilangan almarhum Chuck. You're safe now. Si pria bernama Aceng ini mengklaim bahwa Thomas CS akan aman bersamanya. Selain itu dari helikopter ini juga dapat terlihat betapa besar dan rumitnya labirin yang pernah diinjak oleh Thomas CS. Dan jelas labirin itu tak akan pernah terlupakan sampai kapanpun itu. Di sisi lain kita kemudian diperlihatkan kembali oleh Dr. Epa yang ternyata ia masih hidup alias video tadi sudah jelas telah dipalsukan. Di sebuah rapat tertutup ini dokter mengungkapkan kebahagiaannya atas ujian labirin yang telah diselesaikan dan yang lebih membahagiakannya lagi banyak yang selamat dan yang lebih membahagiakannya lagi, Thomas selalu selamat dan akan selalu selamat. Dr. Epa lantas mengatakan bahwa ia akan melanjutkan tesnya ke tahap selanjutnya. It's time now to begin. Bersambung, kita belum mengetahui kelompok dari mana yang membawa Thomas CS, tapi yang pasti jawabannya ada di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe Dian Film. Dah.